Puji Tuhan. Saya berterima kasih dan bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan secara khusus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memperkenankan saya boleh tiba di Brastagi, Tanah Karo, Simalem. Dan saya bersyukur bisa mengenal hambanya dan sharing Bapak Gembala Pendeta Ruben Yonatan yang sangat rendah hati dan menginspirasi. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saudara, perkenalkan, nama saya Pendeta Nathanael Sitepu. Saya tinggal di kota Semarang. Saya sudah berkeluarga. Anak saya tadinya rencana 6 gitu ya. Tapi Tuhan kasih 3. Puji Tuhan, rencana Tuhan indah dari rencana kita. Amin saudara. Nah, saya sehari-hari saya juga menggembalakan di sebuah gereja dan juga saya adalah dosen di STT Harvest Semarang. Nah, saya bersyukur sekali untuk kesempatan ini kita bisa bertemu. Saya mau mengajak saudara untuk sore ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 23 sampai 25. Mari saudara kita lihat Alkitab kita, Injil Markus pasal 8 ayat 23 sampai 25. Saya mau ajak kita baca bergantian. Saya baca ayat yang 23, saudara ayat 24, kemudian saya ayat 25 dan ayat 26 kita baca sama-sama. Yang sudah siap bilang amin. Amin, haleluya. Demikian firman Tuhan. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Silakan saudara. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Saudara, kita sangat baik kalau kita tahu banyak informasi pengenalan kita tentang Tuhan. Tetapi tidak cukup tentang informasi saudara. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak hanya sekedar teori yang memenuhi isi kepala kita, tapi Tuhan adalah pribadi yang ketika kita menjalani hidup ini, kita menyadari dan merasakan bahwa dia hadir dan dia sungguh nyata dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah kesaksian tentang seorang yang baru bertobat saudara. Suatu kali dia ketemu dengan temannya yang belum bertobat. Lalu temannya bilang begini, "Bro, aku dengar kamu katanya sekarang udah jadi orang Kristen ya. Kamu udah bertobat ya?" "Puji Tuhan sudah," katanya. "Oh iya, aku mau tanya kamu, mau ngetes kamu. Kamu bener-bener gak orang Kristen? Coba sebutkan sama aku nama 12 murid Tuhan Yesus." Dia jawab, yang baru bertobat ini bilang, "Sorry bro, aku gak tahu. Aku gak hafal." "Oh gitu," kata temannya. Terus temannya nanya lagi, "Sekarang aku tanya satu lagi pertanyaan. Usia berapa Yesus disunat?" "Aku juga gak tahu." Temannya bilang, "Kamu ini katanya orang Kristen, kok gak bisa jawab pertanyaan saya? Kamu terlalu tahu sedikit tentang Yesus," kata temannya itu. Lalu orang yang baru bertobat ini bilang, "Kamu mungkin benar, kamu betul. Memang aku tahu sedikit tentang Yesus. Informasi tentang kapan dia disunat, siapa nama muridnya, aku gak tahu banyak. Tapi satu hal yang aku tahu bro, 3 bulan yang lalu, setiap aku pulang ke rumah, istriku takut, anak-anakku sembunyi. Karena aku sering pulang dalam keadaan mabuk. Aku sering merusak perabotan di rumah. Tapi begitu aku berjumpa dengan pribadi Yesus, dia mengubahkan aku. Setiap aku pulang, anak-anakku selalu memeluk aku. Istriku selalu menyambut aku. Hidupku hari ini berubah penuh dengan sukacita." Haleluya. Saudara, Tuhan kita luar biasa, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, kita juga harus mengalami Tuhan. Sehingga Tuhan tidak hanya sekedar teori yang bisa kita jelaskan, tapi Tuhan adalah pribadi yang kita saksikan saudara. Dan orang melihat bahwa memang Tuhan nyata dalam hidup kita.
Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tema, hidup yang mengalami Tuhan. Saudara, dari teks firman Tuhan ini, mari kita melihat dua kebenaran, saudara, di mana kalau kita lakukan, kita responi dengan tepat, saudara, kita akan mengalami kuasanya, mujizatnya, dan segala keajaiban yang menjadi bagian kita. Saudaraku, yang pertama, kalau engkau rindu mengalami Tuhan, mari kita berani keluar dari situasi lingkungan orang-orang di sekitar kita yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan. Saudara, coba saudara lihat dalam ayat 23. Dikatakan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Saudara, kampung ini adalah kampung Betsaida. Suatu wilayah yang ditegur keras oleh Yesus karena mereka keras hati. Karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau terima kebenaran. Dan Yesus ingin sembuhkan orang buta itu. Dia pegang tangan orang itu. Dia bawa keluar dari lingkungan itu. Saya mau ajak saudara hari ini untuk merenungkan. Jangan-jangan doa kita belum dijawab Tuhan. Sepertinya Tuhan gak hadir dalam hidup kita. Karena kita masih membiarkan diri kita di dalam lingkungan kondisi yang sebenarnya menghambat pertumbuhan rohani kita. Saudara yang anak-anak muda, coba cek lagi pacaranmu. Pacaranmu apakah udah sehat? Ini berlaku khusus yang sudah dewasa ya. Jangan masih SD udah pacaran panggilnya mama papa. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Masih SMP panggilannya ayah dan ibu ya kan. Saudara, tapi saya mau ajak kita yang saudara yang hari ini punya relasi pacaran, lihat pacaranmu sehat nggak? Pacaran harusnya untuk mengenal pribadi, ini malah mengenal anggota tubuh ya kan. Pacaran hobinya gelap-gelap. Halo, itu pacaran apa uji nyali ya? Saudara yang ada di kantor, kira-kira waktu nongkrong sama orang-orang kantor, apa yang saudara obrolin? Jangan sampai bercandanya berbau seksual, pornografi. Saudara mungkin mereka kelihatannya nyaman dan saudara mungkin ngerasa nyaman. Tapi saudara itu belum tentu benar. Saudara kita harus lebih jaga perasaan kita sendiri. Amin. Kita harus lebih mengerti perasaan Tuhan daripada perasaan orang. Nah ini hal yang kita lihat dari teks firman Tuhan ini. Tuhan begitu serius soal ini. Saudara di ayat 23 dia tarik keluar, di ayat 26 dia bilang apa? Jangan masuk kampung lagi. Saya mau bilang buat yang pacaran-pacaran kalau pacarnya udah gak benar putusin aja. Amin. Kok aminnya kecil? Amin. Kalau yang lagi PDKT anak muda lihat, ini gak takut Tuhan, jangan diteruskan. Amin. Karena jangan sampai itu menghalangi berkat Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang sedang Ia mau kerjakan buat hidupmu. Satu kali ada seorang anak pemudi gitu bilang begini sama saya susah pak, pacar saya itu baik pak. Aduh, kalau ngomong itu lembut pak. Manggilnya, babe sudah makan belum? Untung babe, kalau keselio lidahnya jadi bab ya. Bab belakangnya apa Bapak Ibu? Yang enak itu ya makanan ya. Saya gak enak pak kata dia. Saudara, saya tanya lagi sama dia. Pacarmu takut Tuhan? Nah itu pak masalahnya pak. Dia baik, perhatian pak. Waduh, sekali saya miss call pak, dia langsung telepon balik. Saya batuk aja dia takut pak gitu ya. Tapi dia gak takut Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Saya bilang sama dia, saudara dan ini juga buat kita. Hati-hati. Setan itu waktu menggodai Adam dan Hawa, dia gak kasih sikap atau perkataan yang buruk saudara. Dia bilang apa? Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu gak mati, tapi kamu akan menjadi sama dengan Allah. Betul? Masih ingat kisah itu saudara? Iblis gak mungkin menggoda kita, mencobai kita, menghambat kita. Dia datang dengan taring yang panjang, berdarah-darah gitu ya. Ya kita pasti gak mau deket ya kan. Tapi iblis itu seringkali dia hadir saudara. Alkitab mencatat terkadang seperti malaikat terang.
Sepertinya sesuatu yang kita sukai, kita nyaman seperti si orang buta ini. Bertahun-tahun dia betah di situ, tapi Tuhan gak mau dia ada di situ. Nah, saya mau ajak kita hari ini, ibu-ibu di rumah. Mungkin punya teman-teman tetangga yang kelihatannya asik gitu ya. Tapi kalau asiknya ngobrolin orang lain, diputuskan hubungan itu. Amin ibu-ibu. Jangan tukang sayur datang belanja 5 menit, ngobrolnya tetangga, ngobrolin gosipin orang sampai 1 jam. Tapi saya tahu ibu-ibu di sini nggak ada yang ngaku ya. Saudara, ini poin yang penting loh. Tuhan begitu serius urusan lingkaran orang-orang yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita. Saudara, kita sekarang pikirkan loh, perkataan itu sangat penting. Waktu kita berinteraksi dengan orang, kita suka dan betah dengan siapa. Firman Tuhan bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Artinya saudara, lingkungan di mana saudara sering ada dan suka itu akan mempengaruhi saudara. Lingkungan itu akan membuat saudara makin baik, makin dekat Tuhan, atau sebaliknya saudara menjadi orang yang makin jauh dengan Tuhan. Makanya kita harus punya teman, gak perlu banyak. Tapi teman kita adalah orang-orang yang membangun, yang membawa kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Amin. Anak-anak muda gak perlu takut jomblo. Gak usah tersinggung kalau di media sosial ada yang tulis, ayo coba tebak, apa bedanya zombie dengan jomblo? Kalau zombie rame-rame, jomblo sendirian gitu ya. Wah, langsung terbakar hatinya ya. Akhirnya sembarangan cari pacar. Yang penting demi status, jangan. Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dan Dia mau engkau menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangannya. Amin. Saudara, kata-kata itu kita pikir mudah ngomong, padahal akibatnya itu besar, saudara. Pernah suatu kali, saudara, ketika masa perang salib, ada namanya Frederick II, saudara. Ini kisah nyata. Nah, dia ini penguasa sekitar Sisilia, Jerman dan sekitarnya pada waktu itu. Dia juga seorang teolog, seorang yang suka dengan teologi. Tapi sayangnya dia gak takut Tuhan. Suatu kali dia mikir, apa ya bahasa manusia di Taman Eden? Dia mikir, kira-kira apa ya bahasa manusia di Taman Eden? Wah, akhirnya dia ketemu ide. Dia pikir begini, coba aku suruh anak buahku ambil bayi-bayi yang baru lahir. Nah terus bayi-bayi itu gak boleh diajak ngomong. Tapi kasih dia makan yang bergizi, kasih ASI ibunya, tapi gak boleh diajak ngomong. Akhirnya apa saudara? Dia lakukan. Dia mau tunggu nanti usia 2,5 tahun anak-anak itu waktunya ngomong, pas ngomong bahasa apa. Dia lakukan saudara, dia tunggu sampai 2,5 tahun dia kembali. Oh, dia sudah penasaran, dia pikir dia akan menjadi orang yang fenomenal karena menemukan bahasa pertama di Taman Eden. Tapi apa yang terjadi saudara, waktu dia datangin, dia cek, ternyata semua bayi-bayi itu meninggal saudara. Dia marah, dia bilang, kenapa ini bisa mati? Kan kalian sudah saya suruh kasih makan yang bergizi, kasih ASI ibunya, kenapa masih mati? Saudara, dia panggil tabib. Dia suruh tabib-tabib yang terbaik istana untuk menyelidikin. Dan ternyata apa saudara hasilnya? Memang bayi-bayi itu mereka makan makanan yang bergizi, tetapi mereka tidak mendapat perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga mereka mati. Manusia membutuhkan kata-kata ya, kebenaran yang membangun, yang menguatkan. Maka saudara, buatlah hidupmu ada di antara orang-orang yang mau menyemangati engkau. Amin. Yang mau membawa engkau, ayo datang sama Tuhan. Ayo bertumbuh, ayo melayani Tuhan, itu pengaruhnya besar saudara. Kalau engkau mau merasakan hidup yang dari Tuhan, kita bertanggung jawab untuk membangun kehidupan kita. Saudara, suatu kali itu saya pernah makan, diajak orang makan saudara. Nah habis saya makan itu, saya ini kan punya kolesterol yang cukup tinggi pada waktu itu. Sekarang puji Tuhan udah sehat ya. Waktu saya habis makan saudara sate itu, saya naik ke mobil, saya bilang sama istri saya, aduh tadi aku gak mau habisin tapi gak enak juga alasannya kan.
kok kayaknya gimana ya, kok kayaknya kakiku getar-getar, saya bilang sama istri saya, kepala ketarik-tarik. Wah, saya bilang inilah kalau akibat makan kambing kebanyakan, saya bilang gitu. Istri saya ketawa, siapa bilang itu kambing, itu sapi, kata istri saya. Seketika saudara hilang getar-getarnya, sakit-sakitnya. Pikiran ini luar biasa ya saudara ya. Makanya John Maxwell, tahu John Maxwell? Yang jualan cimpa di pajak? Bukan ya? Seorang pakar kepemimpinan dia bilang, penyakit itu seringkali 99% disebabkan pikiran. Apa yang masuk ke pikiran kita, apa yang kita dengar. Sementara makanan itu cuma 1%. Saudara, saya merenungkan kalimat itu pas saya baca buku itu. Betul juga ya. Dulu kami saudara pernah di rumah itu tinggal keluarga yang mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Wah, dia itu saya pulang pelayanan, satu kali saya cek di tudung saji di rumah nggak ada makanan, saya lihat makanan yang ada itu mau basi. Saya bilang sama dia, jangan dimakan, kita pesen makanan aja. Iya katanya. Saya masuk kamar, saya keluar, udah habis. Waduh, saya bilang, waduh ini makan makanan basi ini, berobat lagi nih. Saya udah bingung kan. Saya tunggu-tunggu gak sakit-sakit dia, sehat. Terus lagi satu kali saya suruh pergi ke Alfamart minta tolong. Hujan deras, saya bilang tolong pakai payung. Iya katanya, tahu-tahu dia gak pakai payung, basah kuyup. Saya lihat-lihat gak sakit-sakit ya kan. Saudara, kenapa? Karena orang yang mengalami gangguan jiwa itu seringkali dia gak fokus, betul? Dia kalau kita ini yang justru sehat jiwanya, kadang-kadang pikiran kita ini menaklukkan kita. Kalau sudah dilukain orang kita ingat, terus tutup mata ingat mukanya ya kan. Lagi makan ingat mukanya ya kan. Gimana makanan akhirnya bikin kita sakit. Saudara, kenapa? Karena pikiran kita nggak sehat. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Itu di luar sana. Cuman tadi jam 6 pada kesini gitu ya. Nah saudara, mari kita lihat di sini loh. Bangun hidup kita, lingkaran kita adalah orang-orang yang memang memiliki frekuensi yang sama dengan kita, yaitu orang-orang yang mau cari Tuhan. Saudara, semakin saudara ada di lingkungan yang salah, semakin saudara akan sulit untuk mengerti Tuhan. Makanya seorang anak, suatu kali dia tanya sama bapaknya, Pak, Tuhan itu sebesar apa? Pas bapaknya mau jawab, tiba-tiba lewat pesawat terbang. Bapaknya bilang, anakku lihat itu pesawat itu. Wah, kenapa maksudnya Pak? Ya Tuhan seperti pesawat itu. Anaknya bilang, wah Tuhan kecil dong ya. Oh gitu ya. Ayo sekarang ikut Bapak. Diboncenglah anaknya ini. Dibawa ke bandara, lihat pesawat parkir. Wih, dia kaget. Ini pesawat tadi ya Pak? Iya. Besar ya Pak? Iya. Anakku, seperti itu Tuhan. Kalau kau jauh dari dia, kau sulit rasakan kebesarannya. Tapi waktu engkau memutuskan aku mau dekat dengan Tuhan, kau akan lihat kemuliaan dan kebesaran dinyatakan. Amin saudara. Haleluya. Ini harus kita tangkap. Kita harus dekat dengan Tuhan. Dan kita harus punya support system orang-orang yang mendukung kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Yesus serius saudara. Dia pegang. Artinya dia memang menguasai orang itu. Pergi saudara. Jadi jangan kecewa hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan relasi kita dengan orang-orang yang tidak rohani, akhirnya kelihatannya relasi itu rusak. Sebenarnya memang Tuhan sedang punya agenda buat kita. Amin saudara. Dan saudara harus minta dengan Tuhan untuk kekuatan saudara bisa keluar dari hubungan atau relasi yang tidak sehat, yang tidak rohani, yang tidak membangun hidup saudara. Minta kekuatan sama Tuhan. Saudara, ini harus menjadi komitmen kita semua. Amin. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana kita mau mengalami Tuhan, saudara. Yang kedua, kita harus membiarkan Tuhan bekerja menurut caranya, saudara. Ingat, caranya bukan cara kita. Coba saudara lihat di ayat yang ke-23 saudara ya. Mari kita lihat. Setelah Yesus pegang tangan orang buta itu dan dia bawa keluar kampung, Alkitab mencatat, lalu ia meludahi mata orang itu. Saudara,
Nggak enak ya diludahin ya. Mau budaya apapun saudara, termasuk budaya Yahudi juga. Ngeludahin orang itu kelihatannya nggak enak. Saudara, tapi inilah cara Kristus waktu itu untuk menyatakan mujizat dan pemulihannya buat si buta. Saudara, mungkin si buta itu juga nggak mau kali ya diludahin ya kan. Tapi itu cara Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab saudara, terkadang Yesus itu punya berbagai cara untuk memulihkan, menyembuhkan, menyatakan mujizatnya buat orang. Terkadang ada perempuan yang pendarahan cuma pegang jubahnya, perempuan itu sembuh. Masih ingat kisah itu saudara? Ada juga orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Yesus cuma bilang, angkat tilammu, berdirilah dan berjalanlah dan pulanglah. Sembuh dari lumpuhnya. Saudara, saya mau ajak kita untuk belajar. Jangan membandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Amin. Jangan bandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Saudara diciptakan Tuhan spesial. Masing-masing kita punya proses yang berbeda. Amin saudara. Bu, jangan bandingin suaminya dengan suami orang. Jangan bikin suaminya tertekan terus. Pak, coba kamu kayak suaminya si itu pak ya kan. Mungkin umurku jadi lebih panjang ya kan. Makanya suaminya kena TBC, tekanan batin cinta gitu ya. Saudara, gak usah. Atau bapak-bapak ya, gak usah lagi bilang, aduh suamiku, lo istriku dulu Marilyn Monroe sekarang Doraemon ya kan. Jangan, itu sudah yang terbaik. Amin saudara. Kita syukuri apa yang ada pada kita sehingga kita akan melihat saudara bahwa Tuhan ada di situ mengangkat tangannya memberkati apa yang sudah dia percayakan. Waktu kita ada dalam posisi yang gak enak saudara, jangan buru-buru kecewa dan tawar hati. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk sedang membersihkan saudara dari tabiat yang lama. Itu cara Tuhan untuk mau menunjukkan bahwa dia besar dalam hidupmu. Jadi jangan buru-buru marah waktu engkau ditipu orang, dilukain orang, mendapat kata-kata yang kasar. Saudara jangan terus merasa paling terluka. Jangan bilang aku orang paling menderita seberas tagi ya. Saudara, saya dulu tinggal di asrama sekolah teologi di seminari. Di belakang kamar saya ada pohon nangka yang gak pernah berbuah saudara. Lama-lama saya pikir pohon nangka ini horor dan serem gitu ya. Karena takutnya ada maling sembunyi di situ. Satu kali saya pikir, udahlah besok kerja bakti saya mau tebang. Saya ambil parang. Waktu saya mau tebang begitu, teman saya tiba-tiba bilang, bro jangan ditebang. Gak usah, gak berbuah, saya bilang gitu. Dia bilang sini parangmu. Dia ambil parang dari tangan saya. Saya pikir dia mau taruh ke gudang. Tapi yang dia lakukan apa? Dia bacok-bacok itu pohon nangka itu. Waduh, sampai getahnya muncrat ya. Saya bayangin tubuh manusia ya. Waduh, seperti teraniaya ya. Ini penganiayaan terhadap pohon nangka waktu itu saya pikir ya. Saudara habis dia bacok-bacok gitu keluar getahnya muncrat. Dia kasih parangnya sama saya. Dia bilang taruh aja bro di gudang katanya. Saya bingung ini orang kan. Ngapain coba ditebang enggak cuma dibacok-bacok begitu. Terus dia bilang udah tenang aja kata dia. Kita tunggu aja. Nah saudara, ternyata berjalannya waktu, pohon nangka tadi itu, yang gak ditebang tapi dilukain, dibacok sedemikian rupa itu, mulai tumbuh tunasnya. Dan mulai berbuah saudara. Wow, waktu saya lihat, Tuhan seperti bicara buat saya. Kadang kehidupan Kristen kita seperti itu. Tuhan izinkan kita dilukai, tersakiti bukan supaya kita mati atau kita tawar hati. Tapi supaya kita bertumbuh. Amin. Itulah kekristenan saudara. Seperti Ayub berani berkata istrinya. Kau jangan cuma mau menerima yang baik dari Tuhan. Kita harus terima segala kondisi. Kita berdamai. Karena seringkali Tuhan bekerja lewat kesulitan-kesulitan kita. Situasi-situasi yang gak enak. Saudara lihat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Caranya prosesnya saudara. Lewat dia dijual dulu oleh saudaranya, betul? Difitnah lagi sama istri Potifar. Tapi dia berani berkata kepada saudaranya, engkau merancangkan yang jahat, tapi Tuhan membuatnya jadi baik. Amin saudara. Itulah iman.
Jadi waktu kita ada dalam kondisi yang kita nggak mengerti, kondisi yang tidak kita inginkan, justru disitulah harus iman kita bekerja. Amin saudara. Iman itu bukan hanya sekedar percaya Allah itu ada. Tapi iman itu mempercayakan diri. Aku percaya Tuhan bahwa jalanmu yang terbaik melebihi jalanku. Amin saudara. Anak saya yang paling kecil namanya Baby Erzilena Sitepu saudara. Saya kasih nama khusus sebagai peringatan bahwa Tuhan hari ini baik dalam hidup saya. Kalau dulu kayaknya kehidupan gak berpihak kepada saya cuma seperti sampah saudara. Tapi Tuhan masih percayakan saya jadi hambanya. Nah, anak saya yang kecil itu kalau saya pulang pelayanan, dia suka sekali saya lempar ke atas gitu ya. Saya lempar begini, set. Dia nanti saya tangkap, dia, aduh papi aku takut. Tapi dia bilang apa? Lagi dong. Saya lempar, kadang udah mau hampir platform ya. Saya tangkap lagi. Aduh tegang papi, lagi dong. Saudara, bingung juga saya kan. Dia minta terus. Minta untuk dilempar begitu. Saya jadi berpikir, mau gak Bapak Ibu Saudara 1-2 orang maju saya gituin? Gak ada yang mau ya kan. Kenapa anak saya mau? Walaupun takut ada tegang-tegangnya. Tapi dia berani lagi. Karena dia tahu yang lempar dia ke atas itu adalah bapaknya. Yang gak mungkin celakakan dia. Amin saudara. Kalau memang Tuhan itu Bapa kita. Kita gak punya alasan untuk gak percaya. Bahwa dia tidak akan biarkan kita tergeletak dan dipermalukan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia gak akan biarkan saudara. Makanya orang India sadar hal itu. Ada bindi tengah titik itu. Bindi itu sebuah simbol bahwa 2 mata ini gak cukup. Butuh mata iman. Dan hari ini mata iman kita. Waktu kita berkata Tuhan aku mau mempercayakan hidupku sepenuhnya kepadamu. Saudara melangkah dengan iman. Saudara gak lagi melihat dengan mata fisik. Tapi saudara melihat dengan mata iman. Percaya bahwa Tuhan sudah ada di hari esok. Saudara, kekhawatiran itu gak baik buat hidup kita. Karena kekhawatiran itu seperti kita lagi duduk di kursi goyang. Bergerak terus, habis energi kita. Tapi sebenarnya kita gak kemana-mana, betul? Makanya Yesus bilang, jangan kamu khawatir saudara. Ini sebuah perintah buat kita. Sama seperti orang yang buta ini. Tuhan perlakukan dia dengan cara diludahi. Bukan untuk sesuatu yang jahat. Tapi sesuatu yang baik untuk dia memperoleh kesembuhan. Jadi hari ini mari tingkatkan kerohanian kita. Kita harus terus rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Anak-anak muda harus lebih senang dengar lagu rohani daripada lagu dunia. Amin. Aduh, saya sekarang udah jarang dengar lagu dunia terbaru ya. Tapi saya ingat dulu. Teman saya itu suka nyanyi lagu begini. Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan. Ya kan makanya lebay terus ya. Berantakan gak karuan ya kan. Harusnya kita hidup di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah kita Allah yang bertata di atas puji-pujian. Amin. Saya punya anak pemuda saudara ya, tapi gak apa-apa. Saya cerita begini dia setuju karena dia sudah berubah sekarang. Dulu bilang sama saya, Pak Pendeta saya itu males kalau baca Alkitab atau saya bikin mesbah pribadi di kamar. Kenapa? Setiap saya itu baca Alkitab pasti di kamar saya itu muncul suara gitu. Iya makanya bro saya bilang nyanyi lagu rohani usir. Nah tapi karena dia jarang dengar lagu rohani. Suatu kali waktu dia lagi mau coba baca Alkitab tiba-tiba ada suara. Dia ingat katanya sama saya bilang suruh nyanyi lagu rohani. Dia nyanyinya begini. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah ya kan salah saudara kenapa? Nggak terlatih. Sini nggak ada ya gitu ya. Jangan lagi orang percaya lewat kuburan permisi bolang ya kan. Aduh please deh. Saudara ini penting sekali.
Supaya hidup kita terikat hanya kepada Yesus. Amin. Supaya kita mampu bersuka cita. Walaupun terkadang hidup ini kayak lagi meludahi kita, saudara. Membuat kita rasanya gak enak. Saudara baca di Alkitab surat Filipi, saudara. Saudara baca kata bersukacita, bersukacitalah, bersukacita senantiasa. Itu diulang-ulang sampai 50 kali di sepanjang surat Filipi. Saudara tahu siapa yang tulis surat Filipi? Rasul Paulus. Dan dia tulis itu waktu dia di penjara di Roma, saudara. Dan di penjara karena nama Yesus. Saudara, jadi hidup ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Hidup ini, saudara, bagaimana kekuatan kita itu ada lewat relasi kita dan kepercayaan kita pada Tuhan. Saudara bayangin lagi di penjara. Dan Paulus itu di penjara itu sangat tersiksa, saudara. Dalam beberapa literatur yang saya baca, dia itu diborgol itu berbarengan dengan salah satu prajurit Romawi. Jadi ini prajurit Romawi, ini dia diborgol gini. Tapi dia pernah bilang, aku bersyukur sebab dengan dipenjaranya aku justru menyebabkan kemajuan pemberitaan Injil. Luar biasa. Saya bayang-bayangin waktu baca ayat itu, gimana ya? Saudara, kemungkinan besar ya. Mungkin waktu Paulus lagi diborgol begini sama prajurit, dia injilin prajurit itu kan. Kamu percaya Yesus ya, supaya kamu selamat. Wah, mungkin orang Romawinya gak mau. Dia mungkin tutup kupingnya kan. Dia angkat gini. Mungkin Paulus giniin. Dengar. Percaya Yesus ya. Lama-lama bertobat. Betul ya? Saudara masih nyambung? Halo? Kalau kita tenang di dalam Tuhan, kita akan bisa percaya dan melihat kuasanya sedang bekerja. Amin. Tenangkan diri. Jangan panik dalam hidup ini. Kalau kita panik kita bisa salah ngomong, saudara. Dan itu sering terjadi. Perkataan kita akhirnya melemahkan diri kita sendiri. Perkataan kita justru menjebak kita sendiri, saudara. Seperti seorang bapak-bapak di Papua yang emosian sama anak marah, sama istri marah. Satu kali anaknya pulang, saudara. Anaknya bilang, bapak tadi bu guru bilang, saya ini gak layak jadi anaknya bapak. Bapak itu orang tua yang gak becus, yang gak bisa urus anak. Panas bapaknya kan, kebakar dia. Masa bu guru bilang gitu? Iya. Wah, saya mau hajar dulu ibu guru. Ambil parang. Dia ambil parang. Betul-betul dia datang ke rumah ibu guru. Dia gedor. Ibu guru, keluar kamu. Bilang apa sama anak aku? Tiba-tiba dia gedor-gedor gitu. Pintu terbuka. Tapi bukan ibu guru. Suaminya ibu guru, Kopassus. Suami ibu guru bilang, ngapain kamu? Ada apa? Enggak apa-apa pak. Mau tanya. Saya dengar sore ini ada kerja bakti. Halo? Iya kan? Saudara, tenangkan diri. Amin. Lihat prosesnya. Tunggu, belajar menanti. Orang yang rohani, orang yang beriman, satu hal harus ada dalam dirinya, sabar. Amin. Dan saudara lihat, cara Tuhan bukan hanya gak enak, kadang bertahap. Mari kita lihat teks firman Tuhan kita di ayat 24 dan 25, saudara. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Saudara, dia belum begitu clear, matanya belum begitu sembuh bisa melihat dengan jelas. Tapi di ayat 25 dikatakan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, inilah cara kerja Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung memberikan jawaban doa secara tuntas. Dia memberikannya bertahap. Menjawab dengan caranya yang membutuhkan waktu, tahapan-tahapan. Yang dimana kita memang harus taat kepada dia. Amin saudara. Saudara, saya melewati tahapan-tahapan menjadi hamba Tuhan. Nggak pernah punya cita-cita saudara. Jadi pendeta, saya dulu ya ngomong di depan aja kaki saya begini. Karena saya orang yang paranoid, karena saya dulu adalah orang yang kecanduan dengan narkoba, saudara. Saya dulu kuliah fakultas hukum di Malang, tapi kok malah jadi terhukum ya. Saya ditahan, ditangkap, saudara, kedapatan membawa sabu, dan saya divonis 1 tahun. Saya bertahun-tahun kecanduan dengan heroin, saya udah berobat saudara.
Secara fisik sembuh, udah gak sakit lagi. Tapi pikiran saya masih tersugesti terus. Dan akhirnya saya cari barang dan saya dapat. Saya beli sabu, saya pakai di hotel dan saya digerebek saudara. Hidup saya kayaknya hancur. Waktu itu mama saya bilang, "Nakku, kau hadapin ya, kamu hadapin ini ya. Hadapin ini," katanya. "Kamu lewatin semua ya." Saya bilang iya. Aduh saudara, masuk di dalam rutan itu tahu nggak? Tempat tidur itu cuma lantai begini, di situ WC. Pernah saya lagi dikirimin makanan, saya kan biar belum bertobat dulu baik hati sama orang kan. Saya bilang yuk preman-preman yang jarang dibesuk, ayo makan bareng. Lagi makan tiba-tiba dia bilang, aduh perutku sakit, loncat dia ke WC. Prat kan. Lu bayangin hampir saya udah mau lempar kursi, emosi juga waktu itu belum bertobat ya. Saudara 1 tahun Tuhan bentuk saya luar biasa. Pagi-pagi tau gak sarapannya apa? Singkong rebus. Udah kayak bubur gitu saudara. Setiap pagi. Kalau pergi ke dapurnya ada tulisannya keren sih. Sayur asem sama ikan gulai. Begitu datang kita bilangnya ikan duri-duri. Kenapa dagingnya gak ada, durinya banyak. Ada menu hari Jumat saya masih ingat pecel. Saya itu suka pecel karena saya lama tinggal di Malang ya. Wah saya sudah bilang aduh luar biasa ada pecel juga ya. Tahu-tahu saudara ya, aduh kacangnya nggak jelas, ini kacang apa batu kerikil dihalusin ya. Telurnya itu saudara nggak kayak telur yang kita makan, kita beli di pasar yang gede gitu, kecil kayak bola pingpong diginiin mantul. Waktu itu saya nangis. Kenapa hidupku begini banget Tuhan? Saya waktu itu benerin diri, saya bilang di luar sana banyak yang lebih parah. Saya saking kesel saya sebut Tuhan tangkap si ini tangkap si itu. Yang bikin kesel saya di luar, yang termasuk yang ngelaporin saya ke polisi ya. Saya sebut nama mereka gitu kan. Kok mereka keliaran di luar? Saya masih di sini. Memang ada sih nggak lama ketangkap masuk ya. Ada memang. Ketakutan dia ketemu saya di dalam. Nah saudara, saya waktu itu nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan begitu. Tapi disitulah saya bertemu dengan Tuhan. Waktu itu hidup saya rasanya hancur. Satu kamar saya itu di blok C namanya tempat baru masuk. Oh itu kotor dan jorok sekali saudara ya. Di situ banyak preman-preman yang buta huruf. Saya ajarin baca, tapi karena saya bandel saya suka kerjain. Oke baca. Saya tulis kucing. Kauku C icing apa? Meong. Gitu ya. Ya namanya juga lagi stres ya saudara waktu itu ya. Wah saudara berat. Saya gak ngerti tapi di situ saya ketemu Tuhan. Waktu ada sebuah ibadah dan saya ditantang. Dan saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau aku gak bisa sembuh udah dimatiin aja Tuhan. Udah susah, kasihan orang tua aku habis uangnya. Aku juga udah menderita, semua barangku habis. Tapi kok ya Tuhan memang belum mau saya mati. Saya pernah Bapak Ibu Saudara pakai yang namanya kokain atau heroin itu dalam dosis yang besar. Saya ajak teman saya patungan uang. Saya bilang aku pakai lebih banyak ya bro, silakan katanya. Waktu saya suntikan ke dalam tubuh saya saudara, teman saya itu lari. Kabur dia dari rumah, dari kontrakan itu. Karena dia lihat katanya muka saya putih seperti cat gitu. Saya memang gak bilang sama dia, saya udah mau mati aja. Gak taunya sejam kemudian saya bangun saudara. Wah saya gini-gini, sakit badan saya memang. Tapi saya gini-gini, masih hidup ya kan. Padahal tadi sudah rencana mati, tapi kalau Tuhan gak berkehendak ya kan. Teman saya datang, dia tunggu-tunggu jangan-jangan ada polis lain ya, garis kuning polisi. Oh tapi dilihat gak ada, dia masuk dia lihat saya lagi duduk-duduk. Saudara, dan saya bilang sama Tuhan, kalau saya bisa sembuh, saya mau kasih deh Tuhan hidup saya buat engkau. Dan Tuhan sembuhkan saya dengan tahapan yang gak enak tadi saudara ya. Tahapan yang gak enak. Saudara tahu gak? Gak berhenti di situ saudara. Saya pikir kenapa saya harus lewatin ini Tuhan. 1 tahun dalam penjara. Saudara ternyata waktu saya jadi hamba Tuhan, saya diutus ke pedalaman Kalimantan Barat. Kalau saya sebut saudara gak tahu karena gak ada di peta.
Abang tingkat saya bilang, bro pelayananmu itu jalan ke neraka lebih bagus. Dia sok-sokan kayak pernah ke neraka aja ya kan. Dia bilang gitu. Tapi benar saudara. Itu jalan jauh. Jalan begini kalau hujan lumpur semua di punggung kita. Saudara minumnya air sungai. Memang sih kalau di gelas kelihatan kayak cappuccino gitu ya. Tapi gitu dicicipin gak ada manis-manisnya. Agak mendingan dikit kalau lagi musim hujan apa? Kita tampung air hujan, kita minum air hujan. Kayak gigi saya itu agak-agak rusak saudara, karena kerasnya air hujan itu. Makanan saya saudara tahu apa? Tupai. Hari Senin tupai, hari Selasa ular piton. Rabu landak, wih, ekstrim ya. Paling parah makan tikus. Tapi ketagihan juga, gitu ya. Saudara, baru saya ngerti, oh aku dulu dikasih tahapan di rutan itu. Supaya Tuhan siapin aku, makan apa aja bisa. Semua yang berkaki 4 kecuali meja. Aku makan, gitu ya. Semua yang di udara kecuali pesawat terbang, gitu ya kan. Saudara, semua yang di laut kecuali kapal selam ya. Ada maksud Tuhan. Jadi jangan menyerah hari ini, amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan menyerah hari ini. Jangan lihat pergumulanmu yang besar, tapi lihat engkau punya Tuhan yang besar. Jangan lihat bebanmu yang berat, tapi lihat Tuhan yang mengizinkan engkau memikul yang berat itu. Kalau Tuhan bekerja untuk menyembuhkan kita, memulihkan ekonomi kita itu begitu kecil buat Dia. Tapi yang Dia paling mau, pada akhirnya kita terpikat dengan pribadinya, bukan berkatnya. Amin saudara. Kita benar-benar mengenal Dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Makanya sering kali Tuhan kasih hidup kita ini lewatin tahap demi tahap. Makanya Zig Ziglar bilang, there is no elevator to success, you have to take the stairs. Nggak ada elevator seperti di mall yang kita tinggal berdiri terus sampai dalam rencananya. Tapi Tuhan sering kali bawa kita lewatin anak tangga. Yang waktu kita jalan kita ngos-ngosan, waktu jalan kita capek, kita rasanya mau berhenti saudara. Tapi kita jalan terus, Tuhan sedang menanti di sana. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Mau berdamai dengan situasi yang Tuhan izinkan. Dan percaya Tuhan kita seperti seorang pembuat gembok. Yang ketika menciptakan gembok, Dia juga menciptakan kuncinya. Sehingga ada jalan dalam Dia. Selalu Dia adalah solusi buat hidup saudara. Saudara hanya perlu untuk hidup dalam lingkungan yang membawa engkau dekat dengan Dia. Saudara hanya perlu berserah, biarkan Dia berbuat sesuai hikmatnya, bukan sesuai mau kita. Amin saudaraku. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita meresponi firman